Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang diangkat atau ditinggal. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Matius pasal ke-24, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya akan bacakan ayat-ayatnya, saudara simak dengan baik-baik. Dan sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai pada hari Noah masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Pada waktu itu akan ada dua orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Dua orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Dan kamu mengetahui hal itu, bahwa jika seorang tuan rumah sudah mengetahui pada jam berapa pencuri datang, ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu kamu juga bersiap sedialah, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita baca ini, kalau kita perhatikan, ini adalah satu ayat peringatan untuk kita, yang saat ini kita itu sebetulnya betul-betul sudah ada di penghujung waktunya Tuhan. Memang saya katakan kita tidak pernah tahu di mana ujungnya waktunya Tuhan. Dan kita juga tidak pernah tahu di mana waktu terakhir Tuhan kapan, itu juga kita tidak pernah tahu, saudara. Tapi yang pasti, ketika Yesus ada di dunia ini, waktu itu Yesus sudah pernah mengatakan hal ini. Yesus pernah memberitahu kita bahwa aku pasti akan datang kembali. Dan ketika aku nanti datang, kedatanganku itu akan menjemput orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi aku atau mengasihi Yesus. Dan kalau Yesus yang berbicara, saudara, maka saya percaya suatu hari kelak Yesus itu pasti menepati apa yang dia katakan. Jadi saya percaya satu hal. Kalau Yesus sudah mengatakan aku pasti datang untuk menjemput orang-orang yang sangat mengasihi aku. Kalau Yesus sudah mengatakan ini suatu hari kelak, saya sangat percaya dan iman saya sampai hari ini tidak pernah goyah, bahwa Yesus suatu hari kelak pasti datang untuk menjemput saudara dan saya. Amin. Malam hari ini, saudara, ada satu pertanyaan penting yang saya rasa pertanyaan ini harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Yaitu satu pertanyaan, kalau Yesus datang hari ini, akankah kita itu masuk barisan orang-orang yang dipilih Yesus untuk diselamatkan? Jadi ini pertanyaan yang saya rasa sangat penting untuk kita tanyakan kepada diri kita sendiri, saudara. Andai kata hari ini Yesus datang, kira-kira kita itu akan masuk barisan orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan atau tidak, saudara? Nah, kenapa pertanyaan ini ditanyakan kepada kita? Apakah pertanyaan ini ditanyakan untuk menakut-nakuti kita? Saya katakan pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi tujuannya satu, supaya kita semakin
Berjaga-jaga. Karena apa? Karena Yesua itu bisa datang lebih cepat dari perkiraan kita, saudara. Dari apa yang kita perkirakan. Dan Yesua itu bisa datang lebih cepat dari waktu yang kita perkirakan. Kenapa, saudara, kita itu mesti berjaga-jaga? Satu di antaranya, itu karena saya ingat dengan satu kesaksian dari seorang ibu yang pada waktu itu ibu ini sempat ditemui oleh malaikat Bapak Yahweh ketika ibu ini baru saja pulang dari persekutuan doa. Waktu itu ceritanya begini, saudara. Ada seorang ibu-ibu yang waktu itu dia menghadiri acara persekutuan doa. Dan setelah acara persekutuan doa itu selesai, dia pulang ke rumahnya. Dia kendarai mobil sendiri sampai di satu jalan. Ibu ini melihat di sebelah kanan jalan itu ada seorang hitchhiker. Hitchhiker itu orang yang minta tumpangan, saudara. Dari kejauhan, ibu ini sudah melihat ada seorang hitchhiker di sebelah kanan jalan. Lalu ibu ini berpikir, orang ini enaknya aku kasih tumpangan atau tidak ya? Lalu dia lihat, mobil-mobil yang ada di depannya, itu tidak ada satupun yang berhenti untuk memberikan tumpangan. Dan seketika itu juga ibu ini juga berpikir yang sama. Karena mobil-mobil yang lain tidak kasih tumpangan, lebih baik aku juga tidak usah kasih tumpangan. Karena memberikan tumpangan untuk orang asing, itu seperti gambling, saudara. Ya kalau yang masuk itu orang yang baik. Tapi bagaimana kalau yang masuk orang yang jahat? Apalagi untuk seorang perempuan yang mengendarai mobilnya seorang diri. Maka pada waktu itu begitu jarak mobil ibu ini dengan hitchhiker ini sekitar 5 meter. Ibu ini bulatkan tekadnya. Lebih baik aku ikuti mobil yang lain. Tidak usah kasih tumpangan. Lalu benar saja, saudara. Ibu ini lewati orang yang minta tumpangan ini. Nah tetapi begitu ibu ini melewati orang yang minta tumpangan ini, hati dan pikirannya itu justru campur aduk, saudara. Dia merasa tidak sejahtera. Kok ini ada orang yang minta tumpangan tetapi kok tidak aku tolong ya? Kok tidak aku kasih tumpangan ya? Aku ini baru pulang dari persekutuan doa. Tapi kenapa aku melihat ada orang yang membutuhkan tumpangan tetapi justru aku tidak mempraktekkan firman. Aku tidak menolong orang itu. Nah di situ hatinya itu carut marut. Pikirannya campur aduk. Di satu sisi dia merasa bersalah karena dia tidak menolong orang tersebut, tetapi di sisi lain dia mempertimbangkan keselamatannya. Bagaimana ya? Ya kalau yang numpang itu orang baik-baik. Tapi bagaimana kalau ternyata yang menumpang nanti orang yang jahat? Wah ini kan bisa membahayakan jiwaku. Tetapi pada saat itu saudara, ibu ini kemudian merubah mindsetnya. Dia kuasai pikirannya, lalu dia rubah. Dan pikirannya seketika itu juga dia katakan, aku percaya, kalau aku punya niat baik, maka yang akan datang adalah sesuatu yang baik juga. Lalu begitu ibu ini berpikir, aku percaya kalau aku niatnya baik menolong, pasti yang aku tolong itu juga orang yang baik. Maka setelah berpikir seperti ini, ibu ini cari U-turn, saudara. Cari putaran. Dan singkat cerita, begitu dia temukan putaran, dia berputar arah, dia kembali. Dan dilihat, setelah dia muter, dilihat dari sebelah, orang itu masih ada. Hitchhiker itu masih ada. Masih melambaikan tangannya untuk minta tumpangan. Dan kemudian dia cari U-turn yang kedua, dia kembali ke jalan yang tadi, dan ketemulah dengan orang yang minta tumpangan tadi, saudara. Dan di situ dibuka kaca jendelanya. Lalu ditanya, maaf, Bapak mau kemana? Oh, saya mau ke kota ini, Bu. Oh, kalau begitu kebetulan,
Saya juga sedang ke arah sana. Mari kita sama-sama, saya akan antarkan Bapak sampai ke tujuan Bapak. Singkat cerita, laki-laki ini masuk dan mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Dan di dalam perjalanan itu, saudara, mulailah terlibat satu pembicaraan. Laki-laki ini yang menumpang ini kemudian bertanya kepada ibu ini, Bu, ibu kok mau sih ngasih tumpangan ke saya? Padahal belum tentu loh yang menumpang itu orang baik. Bagaimana kalau saya itu orang jahat? Kan ibu bisa cilaka. Lalu ibu ini ngomong begini, saudara. Ya terus terang begini, Pak. Saya tadi sebetulnya sudah melewati Bapak. Tapi justru ketika saya melewati Bapak, hati saya itu tidak sejahtera. Nah, memangnya ibu ini dari mana tadi? Saya ini baru saja pulang dari persekutuan doa. Oh, ya baguslah kalau begitu. Bu, kalau saya boleh tahu, tadi firmannya bicara soal apa? Nah, kemudian ibu ini menjelaskan, ya garis besarnya pendeta kami tadi mengingatkan dan selalu mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sudah semakin dekat. Oh, jadi begitu ya yang disampaikan tadi. Oh iya ya, oke deh. Bu, saya rasa tujuan saya sudah tidak jauh lagi. Sebelum saya turun, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada ibu. Tolong ibu dengar baik-baik. Iya Pak, silakan. Apa yang mau Bapak sampaikan? Bu, Yesua itu akan datang lebih cepat dari waktu yang kita perkirakan. Dan begitu laki-laki ini selesai mengatakan Yesua akan datang di waktu yang lebih cepat dari perkiraan kita. Seketika itu juga laki-laki ini menghilang, selap. Dan ketika laki-laki ini hilang, saudara, ibu ini terkejut, dia kaget. Sehingga saking terkejutnya setirnya pada waktu itu oleng. Tetapi tidak lama, ibu ini bisa kembali menguasai mobilnya. Cuman ternyata ketika mobilnya oleng, rupanya ada polisi yang melihat. Sehingga ibu ini dikejar. Begitu ibu ini berhasil dikejar, ibu ini ditepikan, lalu diberhentikan. Begitu polisi ini mendatangi ibu ini, polisi ini bertanya, Bu, bisa tolong tunjukkan surat-surat ibu? Saya mau lihat SIM dan STNK ibu. Semuanya ditunjukkan, saudara. Bu, ini surat-surat ibu, suratnya lengkap. Cuman saya mau tanya, ibu apa mabuk? Oh enggak Pak, saya enggak sedang mabuk. Oke deh, kalau gitu saya cek ya. Kadar alkohol dalam darah ibu ada berapa. Lalu ibu ini dikasih alat yang namanya breathalyzer. Alat itu dimasukkan mulutnya lalu dicek kadar alkoholnya. Dan ternyata benar saudara. Kadar alkohol ibu ini normal. Bu, kalau saya lihat ini kadar alkoholnya itu normal. Tapi kenapa tadi saya lihat ibu nyetirnya siksak? Kok nyetirnya oleng-oleng itu kenapa? Nah di situ ibu ini mulai cerita kepada polisi ini. Ya Pak, tadi memang saya sempat oleng. Tetapi olengnya mobil saya itu karena saya sangat terkejut. Karena terus terang saya tadi ambil orang Pak, saya tadi ambil penumpang di jalan. Nah begitu orang itu naik kami terlibat pembicaraan. Lalu orang ini bertanya. Saya dari mana? Saya jawab saya pulang dari persekutuan doa. Lalu orang itu juga kemudian bertanya, yang ibu dengarkan firman-Nya di persekutuan doa tadi apa? Lalu di situ saya jawab, garis besarnya pendeta kami mengingatkan supaya kami ini terus berjaga-jaga karena Tuhan Yesus sudah semakin dekat waktu kedatangannya. Lalu orang itu mengatakan juga, dia berpesan kepada saya, bahwa benar, Yesua itu bahkan akan datang lebih cepat dari waktu yang kita perkirakan. Nah begitu dijelaskan seperti itu Pak, selesai orang itu ngomong, dia tiba-tiba hilang. Nah di situ saya terkejut. Nah pada saya terkejut itulah,
setir saya itu oleng. Oh ya sudah Bu, kalau begitu. Setelah ini Ibu silakan lanjutkan perjalanan. Tapi sebelum Ibu lanjutkan perjalanan, ada satu hal yang ingin saya katakan kepada Ibu. Bu, Ibu adalah orang keempat yang mengalami hal yang sama yang saya tangani dalam kurun waktu 2 minggu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Bahwa menjelang kedatangan Yesua, Bapak Yahweh, kalau kita perhatikan, Bapak Yahweh itu terus intervensi. Nah, intervensinya Bapak Yahweh yang bisa kita lihat itu dengan apa, saudara? Dengan memerintahkan malaikatnya untuk apa? Memberitahu soal kedatangan Yesua yang sudah semakin dekat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, soal waktu, kita itu memang betul-betul sudah ada di penghujung waktunya Tuhan. Maka inilah kenapa kita itu diberitahu supaya saudara dan saya itu jangan berhenti berjaga-jaga. Karena apa? Karena jangan sampai ketika Yesus datang, di situ lalu Yesus mengatakan apa ini? Aku tidak kenal kamu. Sekarang coba saudara bayangkan. Begitu Yesus datang, lalu tangannya duding muka saudara dan dia ngomong, aku tidak kenal kamu. Kira-kira seperti apa perasaan saudara? Coba saudara bayangkan. Kira-kira yang saudara rasakan dan saudara pikirkan saat itu, perasaan dan pikiran seperti apa? Coba saya mau tanya dulu. Wiwit, misalkan, tidak usah takut. Misalkan Yesus datang, terus Yesus ngomong, aku tidak kenal kamu. Kira-kira yang ada di pikirannya Wiwit apa? Dalam perasaannya Wiwit itu seperti apa? Coba jawab. Perasaan yang seperti apa? Apakah cuman sedih? Wes sedih tak? Terus apa maneh? Mengerikan. Kalau Pak Eko kira-kira mendengar ucapan seperti itu, perasaan Bapak seperti apa? Misalkan, tidak usah takut, ini hanya berandai-andai. Kaget. Oh, malah Lamborghini. Coba saudara renungkan dulu ya. Kira-kira perasaan saudara itu seperti apa? Ketika saudara waktunya Yesus datang, begitu Yesus datang, Yesus ngomong, aku tidak kenal kamu. Saya rasa saudara, carut marut dan rasa takut yang mencekam, kurang lebih seperti itulah yang akan dirasakan ketika Yesus mengatakan apa? Aku tidak kenal kamu. Karena apa? Kok carut marutnya itu karena apa? Carut marutnya itu karena setiap hari kita memuji-muji Yesus, setiap hari kita menyembah Yesus, setiap hari kita berdoa dalam nama Yesus, bahkan ketika kita mengusir setan, kita juga mengusir setan dalam nama siapa? Yesus. Tapi ketika Yesus datang, Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Padahal tadi setiap hari kita ngapain saudara? Kita memuji-muji Yesus, kita menyembah-nyembah Yesus, kita berdoa juga nutupnya di dalam nama siapa? Yesus. Bahkan ketika kita melihat setan dalam nama Yesus, pergi kamu. Setannya pergi. Memang setannya pergi. Tapi ketika Yesus yang datang, justru Yesus mengatakan, aku tidak kenal kamu. Jadi saya yakin perasaan carut marut, bingung dan ketakutan, itulah yang akan dirasakan kalau Yesus itu berkata, aku tidak kenal kamu. Jadi pertanyaan yang ada di depan tadi saudara, yang ditanyakan kepada kita. Kalau Yesus datang hari ini,
akankah kita masuk barisan orang-orang yang akan diselamatkan? Itu bukan satu pertanyaan untuk menakut-nakuti kita, bukan. Tetapi pertanyaan ini hanya punya satu tujuan, supaya kita itu lebih sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh, saudara-saudara sekalian. Nah kembali, pertanyaan tadi saya angkat. Kalau Yesua datang nanti, akankah kita masuk generasi orang-orang pilihan yang akan diangkat untuk diselamatkan? Perlu saudara ketahui, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa untuk orang-orang yang akan dipilih Yesua untuk diselamatkan nantinya, kita mesti tahu Yesua itu punya kriterianya sendiri. Yesua itu punya standar atau klasifikasinya sendiri. Dan orang-orang yang menjadi kriteria Yesua yang nantinya akan diselamatkan, yang pertama itu orang yang selain meterai keselamatannya sudah benar, dan orang itu juga sudah menerapkan kehidupan seperti kitab Roma 8 ayat yang pertama. Orang-orang pilihan Yesua itu juga harus membawa jiwa-jiwa sebagai buah tangan atau oleh-oleh untuk Bapak Yahweh, saudara-saudara sekalian. Jadi ini kriteria yang pertama, bahwa orang yang nantinya akan diselamatkan Yesua, yang pertama meterainya mesti benar dulu. Di dahinya mesti ada meterainya siapa ini saudara? Bapak Yahweh, mesti ada meterai ini loh, Yod He Wahwe. Dan ini didapatkan melalui apa? Kita memang masuk nubuatannya Bapak Yahweh untuk diselamatkan, kita sendiri bisa menerima Bapak Yahweh lalu dibaptis pembaruan. Maka begitu kita keluar dari air, sekalipun kita tidak bisa melihat secara kasat mata, asal saudara tahu, di dahi saudara dan saya sekarang ini sudah ada tulisan seperti ini, nama Yahweh. Buktinya apa? Buktinya itu kitab Gilyahna atau kitab Wahyu 14 ayat yang pertama. Orang-orang yang ada bersama dengan Yesua itu di dahinya ada nama siapa? Bapak Yahweh. Itu buktinya. Cuman karena pada waktu itu Yohanan dibawa dalam satu pemandangan alam roh, maka Yohanan itu bisa melihat di dahinya orang-orang yang bersama-sama dengan Yesua ada nama Yahweh. Tetapi karena kita sedang tidak dibawa dalam pemandangan alam roh, maka kita tidak bisa melihat nama ini di dahi kita. Tapi asal saudara tahu, bahwa di dahi saudara dan saya itu sudah ada nama Yahweh. Tetapi ini juga tidak hanya berbicara secara letterleks. Artinya letterleks, Yod He Wahwe begini. Tidak hanya seperti itu. Tetapi dahi itu bagian dari kepala. Dan kepala itu tempatnya pikiran. Artinya yang selalu ada di dalam hati dan pikiran kita, itu hanya siapa? Bapak Yahweh saja. Nah ini syarat yang pertama, meterainya mesti benar. Meterai keselamatannya. Selama orang tidak mau menerima Bapak Yahweh dan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, selama itu pula keselamatan tidak akan pernah dimiliki oleh orang tersebut. Ini yang pertama. Kemudian, apakah kalau sudah punya meterai nama Yahweh, mesti selamat saudara? Sehingga muncul slogan apa? Sekali selamat tetap selamat. Apakah begitu? Tentu saja tidak. Itu kan slogannya RRI. Sekali di udara tetap di udara. Nah kita terus orang-orang percaya Bapak Yahweh ngomong apa? Sekali selamat tetap selamat. Lah kok enak men? Bukan. Tapi yang kedua, setelah meterai keselamatan itu kita miliki, kita mesti bisa menerapkan kehidupan seperti kitab Roma 8 ayat yang pertama. Yang kehidupannya itu condong ke arah kehidupan yang nuruti ruah atau roh, bukan mengikuti keinginan kedagingan kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mesti bawa apa itu? Oleh-oleh.
atau buah tangan untuk siapa? Untuk Bapak Yahweh. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan saudara? Sudah berapa jiwa yang saudara bawa untuk Bapak Yahweh? Kira-kira sudah berapa, saudara? Saya kalau lihat gambar ini, saya jadi ingat ini terjadinya, ini foto sekitar tahun 2012 yang lalu. Ini ada Pak Sinung ini. Ini masih ada Ibu. Waktu itu kita piknik ceritanya. Tapi di situ kita justru dapat jiwa, saudara. Ya, ini orang dua ini, laki perempuan ini sama anaknya ini namanya Pak Yunani namanya. Pak Yunani diinjili Pak Ibrani, ya toh. Ini namanya memang Yunani sama istrinya ini. Kita dapat jiwa di situ. Kita beritakan nama Bapak Yahweh, kita beritakan nama Yesua di situ. Ini gambaran membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira sudah berapa jiwa yang saudara bawa untuk Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, soal jiwa-jiwa yang harus kita bawa ini harus betul-betul jadi concern atau perhatian kita, saudara. Karena sekali lagi, saudara tidak hanya bisa mengandalkan meterai nama Yahweh yang ada di dahi saudara hanya untuk nantinya diselamatkan. Ternyata tidak bisa. Yang pertama, meterai ini harus ada, lalu kehidupan kita seperti kitab Roma 8 ayat yang pertama, yang ketiga kita mesti bawa buah tangan atau oleh-oleh untuk Bapak Yahweh. Nah, oleh-olehnya itu apa? Apakah kita bawa durian montong? Bapak Yahweh tak bawa ini nih, durian bawor, ora butuh. Ya kan? Bapak Yahweh tidak butuh itu, tapi buah tangan atau oleh-olehnya yang diingini Bapak Yahweh sebelum kita kembali kepada Tuhan itu cuma ini loh. Apa ini? Jiwa-jiwa yang menerima Bapak Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi soal jiwa-jiwa yang mesti kita bawa nanti, saudara. Ini harus betul-betul jadi perhatian dan concern kita. Karena kita ditaruh di dunia ini, satu di antara tujuan Bapak Yahweh itu supaya apa sih? Supaya melalui kita ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kalau kita melihat di dalam kitab Yohanan 4 ayat yang ke-35, di situ kita diberitahu bahwa ladang itu sudah menguning dan siap untuk dituai. Nah, tetapi yang seringkali jadi masalah, kita itu seperti orang-orang yang ada di sekeliling Yesua pada waktu itu. Yang suka apa? Yang suka menunda waktu untuk membawa jiwa-jiwa karena menganggap waktu kedatangan Yesua itu masih sangat lama. Coba kita buka bersama-sama. Yohanan 4 ayat yang ke-35. Yohanan atau Yohanes 4 ayat yang ke-35. Di situ dikatakan, bukankah kamu berkata bahwa masih ada 4 bulan lagi dan penuaian itu tiba? Lihatlah aku berkata kepadamu, angkatlah matamu dan pandanglah ladang-ladang itu, karena mereka telah menguning, siap untuk apa itu? Untuk penuaian atau siap untuk dituai. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Yohanan ini, saudara, di situ kita diberitahu dengan jelas bahwa ladang tuaian jiwa-jiwa itu sebetulnya sekarang ini sudah menguning semua. Tidak ada satu pun yang warnanya masih hijau, sudah tidak ada. Tapi semuanya sudah menguning, cuman seringkali kitanya itu seperti orang-orang yang ada di sekeliling Yesua. Yang pada waktu itu suka menunda waktu membawa jiwa-jiwa karena menganggap waktu kedatangan Yesua itu masih lama. Pertanyaannya, orang-orang yang ada di sekitar Yesua itu siapa, saudara? Asal saudara tahu, orang-orang yang ada di sekitar Yesua pada waktu itu, yang pertama itu ada murid-murid Yesua. Lalu yang kedua, ada orang-orang yang dari Samaria. Mereka waktu itu ada di dekat-dekat Yesua. Cuman sayang,
Ketika Yesus mengatakan, coba kamu lihat, ladang tuaian jiwa-jiwa itu ladangnya sudah menguning semua. Dan tidak ada satupun ladang yang ada bulir gandum yang masih berwarna hijau. Tapi semuanya sudah menguning. Tetapi kamu justru mengatakan apa? Masih ada 4 bulan lagi masa penuaian tiba. Jadi yang dimaksud dengan menunda waktu membawa jiwa-jiwa itu disiratkan dengan kata-kata ini, dengan kalimat, kamu berkata masih ada 4 bulan lagi dan penuaian itu tiba. Kata masih ada 4 bulan lagi inilah yang seringkali jadi alasan kita ketika kita diberitahu, ayo bawa jiwa-jiwa, karena itu syarat supaya kita bisa diselamatkan. Tetapi yang terjadi apa? Di situ kita justru berpikir, nanti sajalah, wong masih ada waktu yang lama. Wong sepertinya Yesua itu belum akan datang dalam waktu dekat ini. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu suka mereka-reka waktu kedatangan Yesua dengan pikiran kita yang seperti ini. Padahal kitab suci itu sudah memberitahu kita dengan jelas, kalau pencuri itu datang, tapi sebelumnya dia memberitahu dulu sang tuan rumah bahwa aku akan datang mencuri dan merampok di rumahmu, maka tuan rumahnya itu mesti apa? Berjaga-jaga. Nah, ini artinya apa? Ini artinya Yesua itu tidak memberitahu kapan tepatnya dia akan datang kembali ke dunia ini. Yesua itu tidak akan pernah memberitahu, karena sekali lagi tetap harus ada nubuatan yang disembunyikan. Itu harus ada, saudara-saudara sekalian. Tidak semuanya dibuka oleh Yesua atau dibuka oleh Bapak Yahweh, itu tidak. Harus ada yang disembunyikan terlebih dahulu. Nah, kenapa harus disembunyikan? Memang saya katakan, kalau untuk momennya kita memang diberitahu. Momennya kapan itu, saudara? Momennya itu pada saat perayaan apa? Yom Teruah. Kenapa kok perayaan Yom Teruah momennya, saudara? Karena dari 7 hari raya hanya kurang 1 yang belum digenapi oleh Yesua. Yang 6 sudah digenapi belum? Sudah digenapi semua. Tapi hari raya yang kelima itu belum sama sekali digenapi oleh Yesua, saudara-saudara sekalian. Dan kita sudah diberitahu, Yesua itu tidak akan keluar dari garis 7 hari raya. Dia akan terus ada di dalam garis 7 hari raya. Yang artinya kalau yang 6 sudah digenapi, maka yang kelima pasti akan digenapi juga, supaya genap jumlahnya berapa? 7, semuanya digenapi oleh Yesua. Nah, Yesua itu memang tidak akan memberitahu kapan tepatnya dia akan datang kembali ke dunia ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau Yesua itu datang nanti, Yesua itu akan mendapati iman yang murni di dalam kehidupan kita, bukan iman settingan. Iman settingan itu iman yang sudah dipersiapkan karena sudah ngerti kapan kedatangannya Yesua, bukan seperti itu. Maka tadi diperumpamakan apa? Kalau pencuri itu akan datang tapi dia memberitahu dulu sang tuan rumah, jam segini aku akan datang ke rumahmu untuk mencuri dan merampok di rumahmu, maka tuan rumahnya akan apa, saudara? Dia akan berjaga-jaga, dia akan bawa senjata untuk melawan pencuri itu. Nah, ini artinya jelas, Yesua itu tidak akan memberitahu kapan tepatnya dia akan datang kembali ke dunia ini. Yang tujuannya tidak lain adalah supaya Yesua itu bisa mendapati iman yang murni, bukan iman settingan, bukan iman yang sudah disetting, iman yang sudah dipersiapkan karena sudah tahu kapan kedatangannya.
Jadi soal membawa jiwa-jiwa ini, sekali lagi saya ingatkan, saudara harus betul-betul concern dan kasih perhatian yang baik, karena sekali lagi membawa jiwa itu ternyata satu di antara syarat keselamatan. Terus dari mana saudara harus memulai membawa jiwa? Yang pertama, saudara bisa mulai dari keluarga saudara dulu. Karena apa? Kok kita mulainya mesti dari keluarga? Karena saya sebut keluarga itu Yerusalem. Yang pertama kali harus dituju ketika Yesus memerintahkan kita pergi memberitakan keselamatan. Waktu Yesus mengatakan, pergilah kemana dulu saudara? Yerusalem, lalu kemana? Yudea, lalu ke Samaria. Yang disebut pertama kali Yerusalem dulu apa Samaria dulu? Yerusalem. Apakah Yesus kualik ngomong? Atau susunan kotanya memang terbalik? Oh tidak. Apakah yang seharusnya Yesus ngomong pergilah ke Samaria, Yudea dan Yerusalem? Yerusalemnya yang ketiga. Apakah seperti itu saudara? Tidak. Di beberapa kitab itu dicatat urut-urutan kotanya itu selalu sama. Yerusalem, Yudea dan Samaria. Berarti mana dulu? Yerusalem dulu. Dan Yerusalem itu saya sebut sebagai gambaran lingkungan keluarga kita dulu. Yang mesti kita jangkau untuk kita selamatkan. Kenapa kok Yerusalem itu gambaran dari lingkungan keluarga kita? Karena dulu Yesua itu adanya di mana? Yerusalem. Saya sebut Yerusalem, di situ ada komunitas Yesua. Komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesua. Nah, adanya komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesua ini, inilah menjadi gambaran bahwa Yerusalem itu gambaran dari keluarga kita. Jadi kita bisa mulai dulu dari keluarga kita, saudara. Karena sekali lagi Yerusalem itu adalah keluarga kita yang mesti pertama kali harus kita tuju ketika kita mau memberitakan keselamatan. Artinya jangan sampai kita memenangkan jiwa banyak di luaran sana, tapi di dalam keluarga kita, di dalam lingkup keluarga kita yang selamat cuman kita sendiri. Wah, ini tidak benar saudara. Stepnya itu mesti dari keluarga dulu. Setelah Yerusalem kita pergi kemana? Ke Yudea. Itu gambaran orang-orang di luar keluarga kita. Yang mesti kita jangkau dulu itu keluarga kita dulu. Kalau suami saudara atau istri saudara, dan mungkin anak-anak saudara atau mungkin orang tua saudara, itu belum kenal Bapak Yahweh, bawalah mereka untuk juga mengenal Bapak Yahweh. Tujuannya supaya apa? Simple. Supaya nanti kita itu bisa bersama-sama ada di Syamayim. Saudara enggak kangen po? Nanti saudara di Syamayim, keluarga saudara ada di neraka. Apa saudara pengen melihat? Engkau tak nonton bojoku pas ngelanin rokok gembar-gembor. Tolong kayak banyu, kayak banyu. Apa saudara mau begitu? Kirim air, kirim air. Ya kan kitab suci ngomong begitu. Nanti orang yang kehausan di neraka itu akan minta air. Lah apa saudara mau lihat suami saudara seperti itu? Apa saudara pengen melihat istri, anak dan orang tua saudara seperti itu? Oh, kalau saya tidak mau saudara. Yang jadi kerinduan saya, keluarga saya itu harus diselamatkan semua. Itu kalau saya. Jangankan keluarga saya. Di sini saudara ingat toh? Saudara ingatkan ya, saya kalau dengan saudara itu memperingatkannya kurang keras apa? Saya selalu keras mengingatkan saudara. Jangan males-malesan, jangan enak-enakan ikut Bapak Yahweh. Karena saya cuma punya satu tujuan, di Kehilat atau di dunia ini kumpul, di surga nanti kita harus kumpul. Amin. Saudara punya kerinduan yang sama atau tidak? Oh, serasa Pak Nino wis ning surga aku tak ning rokok kumpul artis. Piye?
Apa saudara mau kumpul artis? Ya enggak apa-apa, kalau saya enggak mau. Wong artis enggak menyelamatkan, ya kan? Jadi kalau saudara lihat suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu belum percaya Bapak Yahweh, bawalah mereka untuk mengenal Bapak Yahweh, supaya nanti saudara itu bisa bersama-sama kumpul di Siamayim. Amin. Haleluya. Dan jangan juga begini saudara. Ini saya jadi ingat. Saya harus mengatakan ini karena saya perhatikan akhir-akhir ini saya sering nonton di YouTube. Itu banyak terjadi perkawinan beda keyakinan. Perkawinan beda agama saudara. Ya, jadi jangan juga saudara tidak membawa jiwa, tapi di situ saudara juga justru kehilangan jiwa. Kapan itu saudara? Ini secara khusus saya berbicara untuk saudara-saudara yang bertindak sebagai orang tua. Kapan saudara akan dikatakan saudara, waduh lah saya belum bawa jiwa Pak, saya malah kehilangan jiwa. Kapan itu saudara? Ketika saudara biarkan anakmu kawin dengan orang yang tidak satu iman dan tidak satu roh. Disitulah saudara kalau belum pernah membawa jiwa, tapi saya sebut saudara justru kehilangan jiwa, itu ya di situ. Ketika apa saudara? Ketika saudara biarkan anakmu itu kawin dengan orang yang tidak satu iman dan tidak satu roh. Apalagi kalau saudara sudah tahu, kalau keselamatan itu cuma di dalam Bapak Yahweh dan Yesua. Kalau saudara izinkan anakmu kawin dengan orang yang tidak seiman dan tidak satu roh, saudara tahu, saudara itu sebetulnya sedang membunuh jiwa anak saudara. Ini asal saudara tahu. Memang tubuh fisiknya tidak mati, masih kelihatan seger buger. Tapi asal saudara tahu, saudara izinkan anakmu kawin dengan orang yang tidak satu iman dan satu roh. Di situ yang dideteksi Bapak Yahweh di mata Bapak Yahweh, saudara itu sudah membunuh jiwa anakmu. Karena apa? Yang memberkati saja sudah bukan Bapak Yahweh, tapi siapa yang memberkati? Brolo, ya toh? Diberkati berhala, gitu loh. Lawang orang pemberkatan perkawinannya saja tidak diberkati dalam nama Yahweh, itu saja sudah keliru. Kenapa mesti dalam nama Yahweh? Saya sering memberitahu. Karena begitu laki-laki dan perempuan yang dalam bahasanya, bahasa Ibraninya Is dan Isyah itu dipersatukan. Di situ ada Yod-He, ada Yah, ada Yahweh. Gitu loh. Tapi ketika tidak diberkati dalam nama Yahweh, ini sama saja dengan sedang menghilangkan Bapak Yahweh dari kehidupan perkawinan kedua orang itu. Yang jadi masalah ketika Yahweh tidak ada, yang ada siapa? Es. Apa itu es? Es itu api. Api itu sedang berbicara tentang kehancuran, masalah-masalah besar di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan masalah dan persoalan itu bisa memicu kehancuran rumah tangga anak saudara. Tapi kalau ada Bapak Yahweh, apakah itu artinya tidak akan ada masalah sama sekali saudara? Tentu saja tidak. Tetapi kalau ada Bapak Yahweh, ketika ada masalah, ketika ada api, yang akan memadamkan apinya siapa? Bapak Yahweh. Karena ada apa tadi? Ada Yod-He dan ada Es. Ada Yah dan ada Es. Es ini begitu muncul persoalan masalah-masalah yang mungkin akan berujung kepada kehancuran. Tetapi sebelum kehancuran itu terjadi, Bapak Yahweh lah yang akan memadamkan api itu. Inilah kenapa pemberkatan perkawinan yang benar dan paling benar itu harus diberkati dalam nama Yahweh. Tidak bisa saudara mengatakan, apa orang beranggapan, wes tidak apa-apa. Banyak orang juga hidup satu rumah tangga, imannya tidak sama, toh bisa hidup. Ya,
Tapi pada akhirnya mereka juga cerai juga. Cuman pertanyaannya, apakah kehidupan rumah tangga yang seperti ini yang dicari atau dikejar orang? Dan ketika saudara sebagai orang tua melihat rumah tangga anakmu kelak nantinya hancur, apakah saudara tega? Terkecuali kalau saudara orang tua yang jahat. Saudara akan tega ketika melihat kehancuran rumah tangga anak saudara. Tetapi yang jadi masalah ketika saudara biarkan jiwa anakmu itu sedang saudara bunuh. Asal saudara tahu, ketika saudara biarkan anakmu kawin dengan orang yang tidak satu iman dan tidak satu roh, di situ sebetulnya ada dua hal yang hilang. Yang pertama yang hilang apa ini? Keselamatan anak saudara. Dan yang kedua yang hilang sesuai kitab Misle atau Amsal 17 ayat 6. Yang hilang itu mahkota atau kehormatan saudara sendiri sebagai orang tua. Gitu loh. Jadi ketika saudara biarkan anak saudara itu kawin dengan orang yang tidak satu iman dan satu roh. Yang pertama yang hilang itu keselamatan jiwa anak saudara. Yang kedua yang hilang apa? Mahkota atau kehormatan saudara sendiri sebagai apa itu? Sebagai orang tua. Coba kita baca bersama-sama. Misle atau Amsal 17 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama saudara, supaya saudara ingat terus kalau nanti saudara mau ngawinkan anak saudara. Sudah ketemu semua? Saya kita baca, Alef, Bet, Gimel. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kemegahan anak-anak adalah apa itu? Leluhur mereka, saudara-saudara sekalian. Mahkota di sini, ini tidak lain sedang berbicara tentang apa? Kehormatan. Dan Amsal 17 ayat 6 jelas memberitahu. Kehormatan kita sebagai orang tua, selain tangan kita sendiri yang bisa menjaga kehormatan itu, kehormatan kita ternyata juga ada di tangannya siapa? Di tangan anak-anak kita. Amsal 17 ayat 6 itu jelas memberitahu kita bahwa mahkota yang adalah simbol kehormatan kita, memang kita sendiri yang memiliki mahkota itu sebagai orang tua yang bisa menjaga kehormatan kita. Tetapi ternyata kalau kita mengacu dari kitab Amsal 17 ayat 6, yang menjaga kehormatan kita ternyata bukan tangan kita sendiri. Tetapi ternyata kehormatan kita itu juga terletak di tangan anak-anak kita. Dan mahkota kehormatan kita baru bisa dikatakan sudah dijaga dengan baik oleh anak-anak kita. Itu yang pertama kalau apa saudara? Kalau kita bisa menjaga iman anak-anak kita untuk tetap di dalam Bapa Yahweh sampai akhir kehidupannya. Jadi mahkota kehormatan kita baru bisa dikatakan sudah dijaga dengan baik oleh anak-anak kita. Itu kapan? Kalau kita sebagai orang tua bisa menjaga iman anak-anak kita sampai akhir kehidupannya. Kalau yang mati misalkan anak kita dulu, tapi anak kita mati dalam iman tetap di dalam Bapa Yahweh. Dan itu satu di antara usaha kita menjaga iman anak kita. Nah disitulah indikatornya bahwa anak saudara itu sudah bisa berhasil menjaga kehormatan atau mahkota saudara. Nah tetapi saudara, ketika di tengah-tengah perjalanan kehidupan anak saudara, dan di situ saudara biarkan anakmu kawin, atau anakmu menikah dengan orang yang tidak satu iman dan orang yang tidak satu roh. Di situ sebetulnya saudara itu sudah menghilangkan mahkota atau kehormatan saudara. Cuman masalahnya yang hilang di sini
ini tidak cuman mahkota saudara. Nek sing ilang cuman mahkotamu, karena saudara sebagai orang tua tidak bisa tegas mendidik anak-anak saudara supaya tetap di dalam Bapak Yahweh apapun resikonya, apapun yang dihadapi. Nek sing ilang cuman mahkotamu, tidak terlalu pusing saudara. Karena saudara hanya akan dianggap apa? Kamu bukan orang tua yang tegas dan baik menjaga iman anakmu. Tapi yang jadi masalah, keselamatan anakmu itu juga ikut hilang. Nah, yang jadi masalah di situ. Dan satu di antara yang ikut andil keselamatan itu hilang siapa saudara? Orang tuanya. Nah, ini kan namanya orang tua yang baik atau orang tua yang jahat? Coba jawab. Ini orang tua yang jahat. Karena orang tua itu tidak bisa menjaga iman anaknya sampai akhir kehidupan anaknya. Hanya gara-gara apa? Saya pernah mendengar, Pak, anak saya itu kan wis gede tua, sudah besar. Dia sudah waktunya belajar mengambil keputusan untuk jalan hidupnya sendiri. Saya katakan benar. Begitu anak kita sudah mulai tumbuh besar, tumbuh dewasa, kita mesti ajari anak kita mengambil keputusan sendiri untuk kehidupannya. Tapi itu bukan berarti lantas kalau urusan sama iman atau urusan soal iman, begitu kita tahu anak kita keluar jalur, keluar dari iman yang benar, nyerempet-nyerempet bahaya, pacaran sama orang yang tidak percaya Bapak Yahweh, dengan orang dari iman seberang, dan kita tahu tidak bisa dilepaskan, tetapi kita diam saja, kita tidak tegas. Saudara tahu, yang terjadi saat itu, saudara itu sudah jadi orang tua yang tidak baik. Gitu loh. Seringkali saya perhatikan seperti itu, anak saya sudah gede tua Pak, sudah besar. Masa saya ngandani terus? Kalau saya tidak seperti itu saudara. Anak saya tumbuh besar, saya akan ajari dia mengambil keputusan sendiri. Saya perhatikan, kalau benar saya biarkan, kalau dia mulai melenceng keluar jalur akan saya ingatkan. Tapi satu hal kalau buat saya ini, kalau sudah urusan dengan yang namanya iman, dia mulai nyerempet-nyerempet bahaya, di situ saya akan intervensi. Prinsip saya begini, kamu makan masih ikut saya, masih ikut orang tua, kamu harus nurut. Prinsip saya begitu saudara. Apalagi kalau soal iman, kamu makan masih ikut orang tua, kamu harus nurut sama orang tua. Soal imanmu jangan sembarangan. Tetapi kalau kita perhatikan waktu-waktu ini, yang terjadi kan sebaliknya. Coba kalau saudara perhatikan, waktu-waktu ini yang terjadi kan justru kebalikannya. Zaman anak masih kecil, anak itu yang takut sama siapa? Orang tua. Tapi begitu anaknya sudah besar, bisa nyari duit sendiri, dan anaknya mulai ngasih duit ke orang tuanya, gantian siapa yang takut? Orang tuanya takut sama siapa? Anaknya. Tidak benar saudara. Tetapi kenapa seringkali terjadi? Begitu anaknya sudah tumbuh besar, dewasa, mulai cari makan sendiri, bisa cari uang sendiri, lalu suatu hari dia mulai bisa kasih orang tuanya uang setiap bulan atau mungkin setiap minggu. Di situ mulai yang terjadi apa? Orang tuanya yang takut sama anaknya, sehingga begitu anaknya pacaran sama orang di luar iman percaya, orang tuanya cuma meneng tok. Ya toh? Orang tuanya cuma diem aja. Tidak berani mengingatkan, hanya gara-gara apa? Takut setorannya di stop saudara. Nah ini justru orang tua yang tidak baik. Orang tua yang jahat. Dan tidak bisa juga. Saudara berpikiran misalkan begini. Malah, benlah anakku kalau mau sama anaknya Pak Mahmud itu, ya wis ben ijab kabul sih. Nanti setelah ijab kabul dibawa ke kehilat, diberkati dalam nama Yahweh. Memangnya saya mau. Ya. Kenapa saya tidak mau saudara? Dan memangnya Bapak Yahweh mau. Yang paling penting itu. Memangnya Bapak Yahweh mau.
Pertanyaannya itu, gitu loh. Bapak Yahweh itu tidak pernah mau yang seperti itu. Karena ketika saudara berpikir seperti itu, saudara itu sebetulnya sedang mempermainkan Bapak Yahweh. Saudara sedang ngasih Bapak Yahweh yang pertama atau kedua? Kedua. Yang pertama diizinkan diberkati berhala dulu. Wis ora apa-apa lah. Ya timbangan aku bunuh diri, wis benae ijab kabul sih. Nanti diberkati Bapak Yahweh. Memangnya Bapak Yahweh mau, gitu loh. Kalau saudara memperlakukan Bapak Yahweh seperti itu sama saja saudara itu sedang ngasih turahan, ngasih barang sisa sama Bapak Yahweh. Saudara saya tanya, saudara kalau makanan saya kasih sisa saya, saudara mau atau tidak? Mau atau tidak kira-kira saudara? Tidak mau, gitu loh. Lah ini bicara tentang otoritas. Harusnya yang ngasih berkat itu ya cuman satu-satunya Bapak Yahweh, bukan berkat yang ditimpa. Jangan kita memanfaatkan kasih Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu kan kasih. Mesti Bapak Yahweh mau memberkati. Siapa bilang? Bangsa Israel itu kehidupannya jatuh bangun kayak apa dulu? Itu karena apa? Yang paling membuat mereka hidupnya jatuh bangun itu karena perzinahan rohani mereka yang mereka lakukan dengan Baal dan Asyera. Bahkan tidak cuma perzinahan rohani, tapi perzinahan jasmani juga. Ngapain orang-orang Israel itu saudara? Mereka melakukan perzinahan persetubuhan dengan wanita-wanita Moab, satu di antaranya yang namanya Kosbi. Waktu itu ada orang Israel yang namanya Simri yang berzinah di kemah ketika orang-orang Israel itu sedang berkabung. Tapi dua orang ini justru kumpul kebo. Mereka berzinah, mereka melakukan perzinahan di kemah, di satu kemah. Maka pada waktu itu ada satu imam yang namanya Pinehas yang digerakkan rohnya untuk membela kehormatan Bapak Yahweh. Bukan membela Yahweh, bukan membela Bapak Yahweh. Bapak Yahweh tidak perlu dibela. Kalau saudara membela Bapak Yahweh justru saudara akan mati. Tapi yang dilakukan Pinehas itu membela apanya tadi? Kehormatannya Bapak Yahweh itu yang sedang dibela oleh Pinehas. Maka dia caranya membela kehormatan Bapak Yahweh bagaimana? Dia ambil tombak. Lalu dua orang yang berzinah itu dibunuh semua di tenda itu saudara. Ini membela kehormatan Bapak Yahweh. Saudara-saudara sekalian. Jadi tidak bisa juga. Sudahlah anakku tak jarni ben ijab kabul sih. Nanti baru diberkati dalam nama Yahweh. Itu namanya mempermainkan Bapak Yahweh. Dan saudara sudah kurang ajar sama Bapak Yahweh. Jangan dikira Bapak Yahweh itu mau yang seperti itu. Karena saudara sedang ngasih Bapak Yahweh itu turahan. Harusnya otoritasnya yang pertama satu-satunya dan selamanya itu cuman otoritas nama Yahweh yang memberkati. Tapi Bapak Yahweh sudah memberkati bekase setan gitu loh. Bekase berhala. Ya Bapak Yahweh tidak mau gitu loh. Jadi yang pertama saudara-saudara sekalian. Soal jiwa-jiwa yang harus kita bawa ini harus betul-betul jadi concern kita kalau nantinya saudara itu mau diselamatkan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai yang terjadi itu sesuatu yang ironis. Bawa jiwa belum, tapi justru kehilangan jiwa keluarganya. Nah ini ironis saudara-saudara sekalian. Karena di situ ada yang sedang saudara bunuh secara jiwa. Yang pertama jiwa dan keselamatan anak saudara. Yang kedua yang sedang saudara bunuh itu mahkota atau kehormatan saudara sendiri. Maka sejak saat itu ketika saudara izinkan, biarkan anakmu kawin dengan orang yang tidak satu iman dan satu roh di dalam Bapak Yahweh. Saudara tahu apa yang akan terjadi? Saudara tidak akan pernah dihormati Bapak Yahweh lagi. Karena apa? Saudara sendiri yang melepaskan mahkota kehormatanmu hanya melalui satu perkara sepele.
Saudara tidak mau melihat anakmu ribet. Saudara tidak tegas dengan anakmu yang tidak pernah sungguh-sungguh di dalam Bapa Yahweh. Saudara biarkan. Tidak usah masuk sampai ke jenjang perkawinan. Tapi saudara lihat saja, sekarang ini, saudara ngerti anak saudara itu tidak pernah ibadah. Saudara biarkan. Saudara itu sudah membunuh loh anak saudara. Hati-hati. Nanti kalau suatu saat terjadi apa-apa dengan anak saudara, karena saya berangkat dari pengalaman pelayanan. Pokok orang kalau bermasalah terus, dia mulai jauh dari Bapak Yahweh dalam kurun waktu yang lama. Yang sering saya lihat, saya perhatikan, mesti akan terjadi sesuatu yang tidak baik kepada orang tersebut. Cuman pertanyaannya bagaimana kalau itu anak kita? Apa ya kita itu mentolo? Apa ya kita itu tega, saudara, melihat anak kita seperti itu? Jadi yang pertama soal jiwa-jiwa yang harus kita bawa, saudara mesti concern, saudara perhatikan baik-baik. Sudah belum? Di tanganku itu ada buah tangannya. Ada oleh-olehnya untuk Bapak Yahweh, yaitu jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum saya lanjutkan, saudara ini pada kedinginan enggak sih kira-kira? Hasilnya dimatiin, jangan dinyalain semua. Kalau saudara dingin itu yang aman di sini. Oke, yang kedua. Orang-orang pilihan Yesua itu harus biji gandum, bukan sekam. Apa maksudnya ini? Dan kita ini ada di posisi yang mana kira-kira saudara? Di sini saudara, dulu sekali saya sudah pernah memberitahu bahwa bersamaan dengan dihembuskannya angin pengajaran dari Sion yang membawa kepada keselamatan, sekarang ini Ruach HaKodes itu juga sedang menghembuskan angin penampian. Mereka atau orang yang imannya seperti sekam akan terbang karena angin penampian, tetapi biji gandum akan tinggal dalam lumbung keselamatan Yahweh. Orang yang imannya seperti sekam, seperti ini sekam ini ya. Ini nanti begitu kena angin penampian, itu akan terbang bersama angin penampian itu. Tapi orang yang tipe imannya itu seperti biji gandum yang berbobot, dia akan tinggal di dalam lumbung keselamatan Yahweh. Yang dimaksud tinggal di dalam lumbung keselamatan Yahweh itu berarti apa? Masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Nah, pertanyaannya siapa mereka yang sekam dan biji gandum ini? Dan kita itu ada di mana? Apakah kita itu sekam atau kita itu biji gandum? Nah, itu yang bisa menjawab itu saudara masing-masing. Ya. Waktu-waktu ini saudara, kalau saudara peka dan saudara perhatikan, Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu sedang menghembuskan angin pengajaran dari Sion dengan sangat kuat sekali hembusannya. Bahkan kalau saya rasakan mendekati waktu-waktu kesudahan segala sesuatunya, atau saya sebut mendekati zaman akhir ini, hembusan angin pengajaran dari Sion itu bisa saya rasakan semakin kuat hembusan anginnya. Kenapa? Waktu-waktu ini semakin mendekati kedatangan Yesua, hembusan angin pengajaran dari Sion itu justru semakin kuat hembusan anginnya, saudara. Angin pengajaran itu hembusannya semakin kuat kita rasakan. Karena yang dulu jadi penghalang angin pengajarannya, sekarang ini penghalangnya itu sudah tumbang satu persatu. Pertanyaannya, yang jadi penghalangnya itu siapa dulu? Yang jadi penghalangnya itu ya kita sendiri. Pada saat dulu kita menolak Bapak Yahweh dan Yesua. Sehingga ketika penolakan itu masih ada, waktu itu yang bisa kita rasakan hembusan angin pengajaran dari Sion yang kita
bisa rasakan cuman hembusan yang anginnya apa? Saya sebut sepoi-sepoi. Kira-kira seperti begini ini. Saya kena tiupan AC ini. Pada saat dulu kita masih menolak Bapak Yahweh dan Yesua, kita cuma merasakan hembusan angin pengajaran dari Sion itu, sepoi-sepoi anginnya. Maka dulu ketika kita cuma merasakan angin pengajaran dari Sion yang sepoi-sepoi, dulu saya ingat ketika kita diberitahu soal nama Tuhan, waktu itu kita hanya mengatakan apa? Oh ya, nama Yahweh dan Yesua itu nama Tuhan yang benar. Tapi sudah berhenti sampai di situ saja. Tidak masuk menyelami dan mengenal Bapak Yahweh dan Yesua lebih dalam lagi. Yang itu saya sebut dengan apa? Angin pengajaran dari Sion yang kita rasakan hembusannya waktu itu cuman sepoi-sepoi. Karena apa? Kita masih membentengi diri kita. Kita masih menjadikan diri kita itu sebagai bentengnya. Saya ibaratkan begini, saudara. Kalau angin pengajaran itu datangnya dari sana, nah kita itu berdiri rapat di sini. Nah kira-kira yang paling belakang, itu merasakan anginnya kenceng atau cuman sepoi-sepoi, saudara? Cuman sepoi-sepoi, cuman semeribit gitu loh. Karena apa? Di depan ini banyak orang-orang yang masih menolak Bapak Yahweh dan Yesua. Sehingga yang belakang saya di sini, saya hanya bisa merasakan angin pengajaran yang dihembuskan Roh Kudus dari Sion. Itu cuman sepoi-sepoi. Nah keadaan angin sepoi-sepoi yang dulu kita rasakan, itu saya sebut dengan satu keadaan di mana ketika saat itu kita diberitahu nama Tuhan yang benar itu Yahweh dan Yesua. Waktu itu kita hanya mengatakan, oh iya, nama Tuhan yang benar itu Yahweh dan Yesua. Tapi hanya berhenti sampai di situ dan kita tidak menyelami Bapak Yahweh dan Yesua lebih dalam lagi. Tetapi sekarang saudara-saudara sekalian, ketika kita sudah diterima, dan ketika kita sudah menerima Bapak Yahweh, sekarang saudara dan saya, kita bisa merasakan hembusan angin pengajaran dari Sion yang begitu deras dan begitu kencang anginnya, membawa kita kepada keselamatan. Sehingga sekarang kita ngerti, step by step, langkah demi langkah yang harus kita jalani untuk kita bisa sampai kepada keselamatan kita kelak. Itu apa saja yang harus kita lakukan, sekarang kita ngerti. Yang pertama kita mesti menerima Sang Penyelamat itu sendiri. Yang tidak lain adalah Bapak Yahweh dan Yesua. Itu step pertamanya. Step keduanya kita masuk ke akar Ibrani. Dan di dalam akar Ibrani itu kita dibukakan step-step lainnya. Langkah-langkah, pijaan-pijaan untuk langkah kaki kita supaya kita bisa sampai ke keselamatan yang ada di sana. Itu dibukakan satu persatu, saudara. Kapan itu? Begitu sekarang ini kita sudah diterima dan kita sendiri juga menerima Bapak Yahweh. Sekarang kita sudah bisa merasakan hembusan angin pengajaran dari Sion itu hembusannya sangat kuat. Tidak seperti dulu. Yang ketika saya ada di sini, saya cuma bisa merasakan angin yang semeribit, yang sepoi-sepoi. Tapi saya rasakan betul, sekarang ini angin pengajaran dari Sion, hembusannya itu sangat deras dan sangat kencang. Buktinya apa? Kalau saudara peka dan saudara perhatikan baik-baik setiap firman yang disampaikan di tempat ini, saudara pasti sekarang ini banyak melihat dan mendengar hal-hal yang baru yang dulu tidak pernah kita dengar sama sekali di dalam kekristenan. Nah, ketika sekarang ini saudara banyak mendengar hal-hal yang baru, saya sebut angin pengajaran dari Sion itu, hembusan anginnya yang kencang dan deras itu sudah bisa kita rasakan. Karena banyak hal-hal yang baru yang disingkapkan kepada kita. Di mana angin pengajaran dari Sion itu, itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Nah, sekarang tinggal saudara dan saya. Kalau saya mau
Sekarang tinggal kita. Kita itu mau dibawa angin pengajaran ini untuk diselamatkan atau tidak? Pilihan ada di tangan kita. Kita mau biarkan hidup kita dibawa angin pengajaran ini kemanapun gerakannya. Yang saya yakin dan percaya angin pengajaran kita, angin pengajaran dari Sion ini akan membawa kita kepada keselamatan. Saya biarkan hidup saya itu terbawa oleh angin ini, saudara. Saya biarkan, karena apa? Yang menghembuskan itu bukan manusia, tapi yang menghembuskan itu Roh HaKodes atau Roh Kudus sendiri. Nah, saya percaya, kalau yang menghembuskan angin pengajaran ini Roh Kudus, pasti hembusan anginnya ini ketika saya biarkan hidup saya terbawa hembusan anginnya yang kencang kemanapun Roh Kudus bawa, saya yakin saya mesti selamat. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita mau dibawa angin pengajaran ini, atau kita cuman mau ada di balik kaca, nonton orang-orang yang diselamatkan. Tetapi kita tidak masuk dalam keselamatan itu sendiri. Itu pilihan ada di tangan kita. Kita mau dibawa angin pengajaran itu, apa kita cuma mau ada di balik kaca transparan, terus kita lihat banyak orang yang dibawa angin pengajaran itu, dan mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Itu bisa kita lihat indikatornya melalui apa, saudara? Kalau kita mau hidup kita biarkan dibawa angin pengajaran itu untuk diselamatkan. Ciri-cirinya, orang itu dia akan selalu membuka hati dan pikirannya untuk pengajaran-pengajaran yang baru. Tapi kalau orang itu tidak suka dengan pengajaran-pengajaran yang baru, walah bahasa Ibrani meneh, aku ora mudeng. Belum sudah membentengi dengan kata-kata atau pikiran seperti itu. Inilah yang saya sebut orang-orang yang hanya akan ada di balik kaca. Yaitu orang-orang yang hanya nonton atau melihat orang-orang yang diselamatkan, tetapi orang itu sendiri tidak ikut diselamatkan. Nah, itu pilihan ada di tangan kita. Angin pengajaran dari Sion itu sedang kencang-kencangnya dihembuskan oleh Ruh HaKodes. Nah, kita juga begini, kita mau ikut angin yang mana? Ada dua angin yang sekarang ini sedang dihembuskan. Yang Roh Kudus itu menghembuskan angin pengajaran dari Sion dan juga menghembuskan angin penampian. Ini dihembuskan bersama-sama. Nah, kita itu akan membiarkan hidup kita terbawa oleh angin yang mana? Kita mau biarkan hidup kita dibawa sama angin pengajaran dari Sion, atau kita justru akan biarkan hidup kita dibawa sama angin penampian seperti ini? Saudara-saudara sekalian, itu pilihan ada di tangan kita. Lalu, siapa yang dimaksud dengan mereka yang sekam dan mereka yang biji gandum di sini? Mereka yang sekam, yang terbang bersama angin penampian, mereka adalah anak-anak Tuhan yang dipandang tidak berbobot imannya. Yang ketika imannya itu ditimbang oleh Bapak Yahweh, imannya didapati tekel atau deficient atau kekurangan atau kurang. Atau dalam bahasa lainnya itu disebut tekel itu dengan kata ringan. Ini yang sekam, saudara. Mereka yang sekam, orang yang imannya sekam yang terbang bersama angin penampian, ini adalah anak-anak Tuhan yang tidak berbobot imannya. Yang ketika ditimbang sama Bapak Yahweh, ternyata begitu ditaruh di atas timbangannya Bapak Yahweh, loh kok tekel? Ternyata imannya kurang, imannya tidak berbobot. Dan itulah orang-orang percaya tipe sekam. Lalu siapa yang dimaksud mereka di sini, saudara? Mereka yang sekam di sini. Jadi yang pertama kita mesti ingat dulu yang sekam ini.
Jadi karena ringan, maka ketika angin penampian itu datang, mereka yang imannya sekam akan ikut terbang seperti yang saudara lihat di belakang ini lagi. Ini yang terbang ini, yang dinaikkan ke atas begini nih. Kalau ada isinya bulir gandum, mereka tidak akan terbang seperti ini, saudara. Tapi karena mereka tidak ada isinya sama sekali, kosong, maka begitu ditampi, wus, yang sekam itu akan dibawa terbang. Tapi yang biji gandum, perhatikan baik-baik, biji gandumnya akan jatuh lagi ke sini. Nah, ini satu di antara cara pemisahan, yaitu dengan atau di waktu yang disebut dengan winnowing time atau waktu penampian. Nah, mereka yang sekam ini adalah orang yang imannya tidak berbobot sama sekali ketika ditimbang sama Bapak Yahweh. Nah, mereka ini siapa? Orang-orang yang sekam imannya ini siapa? Orang-orang yang sekam imannya ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan Tuhan yang sudah ditaruh di pundaknya, dan orang-orang yang juga gampang meninggalkan Tuhan hanya karena masalah sepele. Bisa karena masalah ekonomi. Dia kesulitan ekonomi lalu dia tinggalkan Tuhan. Lalu cuman karena masalah rumah tangga, dia juga tinggalkan Tuhan. Lalu cuman karena kecewa dengan seseorang, bahkan hanya cuman gara-gara salah paham, namanya saja salah paham, salah memahami, itu tapi orang seperti itu, orang kalau tipe yang sekam, itu orang itu akan gampang langsung meninggalkan Tuhan. Gitu. Karena orang model sekam itu biasanya orang yang cilekan aten. Saudara ngerti cilekan aten tahu enggak? Hatinya kecil. Cileaten, gampang tersinggung, gampang mutungan. Nah, ini orang-orang yang biasanya masuk dalam kelompok orang yang imannya iman sekam. Dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan Tuhan yang sudah ditaruh di pundaknya. Yang ketika waktunya dia melayani Tuhan, tapi pelayanannya ditinggal begitu saja hanya karena ada urusan yang sepele, yang seharusnya bisa disiasati, tapi pekerjaan Tuhan dia taruh begitu saja. Aku sehono urusan, aku sehono masalah ya, di pekerjaanku, dengan suamiku, dengan istriku, dengan pacarku, dia tinggal begitu saja. Nah, orang-orang yang model begini ini tanpa dia sadari, dia itu sebetulnya imannya iman model sekam begini ini. Orang yang gampang melepaskan tanggung jawab pekerjaan Tuhan yang sebetulnya sudah ditaruh di pundak orang itu. Dan orang yang model iman sekam itu juga orang-orang yang gampang sekali meninggalkan Tuhan hanya karena masalah-masalah sepele. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kekecewaan dengan orang lain, salah paham dengan orang, yang sebetulnya masalah-masalah itu masih bisa disiasati, tetapi orang itu tidak memilih menyiasati, tapi justru dia milih tinggalkan Bapak Yahweh. Jadi orang-orang yang gampang kecewa dan gampang meninggalkan Tuhan, sekali lagi inilah yang disebut dengan sekam. Sekam itu enteng apa berat sih saudara? Saya mau tanya. Sekam itu enteng, ringan gitu loh. Bahkan di dalam kitab suci dibahasakan tidak hanya ringan, tetapi apa itu? Tekel. Tekel itu division. Division itu bukan hanya sekedar kurang, tapi apa? Kekurangan, saudara-saudara sekalian. Itulah orang-orang yang saya katakan gampang kecewa, cuman karena masalah sepele, kemudian dia tinggalkan Tuhannya. Sebetulnya imannya itu iman sekam, iman yang gampang kabur seperti yang saudara lihat tadi. Ya, begitu angin penampian datang, diuji dengan masalah yang sebetulnya masalah cuman sepele, tapi orang itu justru ikut kabur. Saya perhatikan waktu-waktu ini banyak sekali orang-orang percaya Bapak Yahweh yang seperti itu, saudara.
yang baru diuji dengan masalah-masalah yang sepele, nglokro. Nek masih sekedar nglokro dikasih kekuatan lagi masih bisa mending. Tapi orang itu bulatkan tekadnya, sudahlah. Aku ikut Bapak Yahweh ternyata sama saja. Kayak orang ndak ikut Bapak Yahweh. Toh masalah itu selalu bertubi-tubi datang dalam kehidupanku. Jadi inilah orang-orang yang imannya itu iman sekam, iman yang gampang kabur. Lalu siapa yang dimaksud dengan biji gandum? Kalau sekam tadi dikatakan yang tidak berbobot, berarti otomatis biji gandum jelas yang berbobot. Siapa orang yang imannya tipe biji gandum ini? Orang yang imannya tipe biji gandum ini, mereka adalah orang-orang yang senantiasa sigap menyambut pekerjaan Tuhan. Dan orang-orang itu juga bukan orang yang suka perhitungan soal untung ruginya melayani Tuhan. Kalau dihitung secara kalkulator manusia, melayani Tuhan itu banyak berkorbannya atau banyak terima duitnya, saudara? Banyak mananya? Ada yang tadi saya dengar kayaknya banyak terima duitnya, no sing muni berkorban, sing bener sing di. Melayani Bapak Yahweh, melayani Tuhan, sing bener itu harusnya banyak apanya? Korbannya. Kehilat juga itu tempat berkorban. Tapi berapa banyak orang yang menjadikan kehilat itu tempat yang dikorbankan? Kapan itu? Pada saat datang ke kehilat tapi golek utang. Ya toh? Nanti kalau temannya di kehilat tidak bisa ngutangi, kabur. Tidak pernah ibadah lagi. Nah itu saya sebut orang ini berarti tidak bisa melihat kehilat atau rumah Tuhan itu tempatnya orang berkorban, tapi justru kehilat yang diapakan? Dikorbankan. Lah gendeng ini, saudara. Ya kan? Harusnya dia berkorban, dia berikan tenaganya. Dia tidak punya uang, dia masih punya tenaga, punya pikiran, punya ide-ide. Memangnya kalau orang tidak punya ide, terus dia tidak bisa ngasih sumbang apa-apa? Tidak. Dia bisa pakai tangannya, dia pakai kekuatannya untuk pekerjaan Tuhan, itu juga bisa. Itu loh. Tapi berapa banyak juga orang yang menjadikan kehilat atau gereja itu justru sebagai tempat yang dikorbankan, bukan tempat untuk berkorban, gitu loh. Tapi yang lebih parah lagi ada yang menjadikan kehilat, kok toh buntut, saudara. Ngerti toh buntut? Taruhan buntut itu loh, nomor buntut SDSB. Tak ngasih persembahan 1.000 lah. Nanti nek sakit kan dikasih dana sosial cepek jing. Badi, kaum ban kau. Ya, badi 99.000. Gundulmu amoh. Lu ada yang begitu. Ya, jangan dikira ada itu. Lo dulu di sini tuh lucu-lucu, ya. Jadi sini ini tak pikir mulai dari orang lucu sampai sok lucu itu ada. Ada dulu zaman dulu orang yang kalau ngasih persembahan begitu ibadah selesai jaluk susu. Lo ada loh, bener. Nanti begitu selesai orang ini akan datangin bendaharanya. Bu, susuknya. Lah susuk piro? 9.000. Bukan, 900. Jadi uang persembahannya 1.000, dia ndak punya uang 100 perak. Nah, terus yang ngasihnya 1.000 dulu. Begitu selesai ibadah jaluk susu. Itu ada. Model begitu. Jadi kalau tak pikir ini lucu-lucu. Nek grup Sri Mulatis komplit saja nih. Ya, mulai dari Jujuk, Nunung, terus apalagi Kadir itu komplit. Tak pikir ini sudah komplit di sini, tinggal pentas, tinggal manggung. Ya, lucu-lucu saudara. Tapi ya memang kejadian di kehilat-kehilat itu sendiri-sendiri. Kan kalau ada kan kehilat yang jemaatnya yang itu ayan, kayak di Magelang dulu. Pada saat ibadah teriak-teriak. Ya ada macam-macam sendiri-sendirilah plus minusnya saudara ya.
Lucu-lucu. Ya enggak apa-apa, itu untuk melengkapi. Nah ini ketambahan. Edan siji saka ngisor kaya to, ketambahan. Jadi komplit ini jane nek pentas ludruk sudah lengkap ini pemainnya. Tinggal pentas di syuting. Jadi saudara-saudara sekalian, kita kembali ke firman. Mereka yang imannya seperti biji gandum, ini orang-orang yang senantiasa sigap menyambut pekerjaan Tuhan dan tidak memperhitungkan untung ruginya, gitu loh. Dia tahu, orang ini tahu, kehilat atau gereja itu tempatnya berkorban, bukan untuk dijadikan korban. Nah, orang yang model begini mesti akan siap, pelayanan genah mesti, bisa saya pastikan. Tapi kalau ke kehilatnya tujuannya nyari utang, mesti bablas. Wes, itu sudah tak titeni. Begitu kehilat atau temen kehilatnya tidak bisa ngutangi atau tidak bisa nyari utangan, mesti bablas. Karena apa? Tujuannya datang ke kehilat itu cuma mau cari bantuan, saudara. Dan ini bukan orang yang tipe biji gandum, ini sekam ini. Dia juga orang yang tidak butuh pujian atau apresiasi dari manusia ketika melakukan apapun. Nah, orang kalau imannya itu tipe biji gandum, dia tidak butuh yang namanya pujian atau apresiasi ketika melakukan apapun di kehilat ini. Karena apa? Karena orang seperti ini seperti halnya tanaman gandum itu sendiri. Yang semakin merunduk ketika rohaninya semakin berisi. Di situ ada kerendahan hati dan ada kedewasaan iman. Perlu saudara ketahui, orang yang sudah tua, sudah berumur, itu tidak jaminan orang itu punya kedewasaan iman. Tidak jaminan, saudara. Karena saya pernah melihat, orang secara pengalaman itu sudah sangat matang. Dedikasinya dalam pelayanan bagus, tapi ternyata dia jatuh dalam satu hal. Dia kepingin pelayanannya itu diapresiasi. Tetapi kalau sekedar apresiasi yang dimaksud motivasi masih mending. Tetapi sayang orang itu cuma jatuh di satu hal. Dia kepingin pelayanannya itu selalu dipuji. Pernah suatu ketika, orang itu bertanya, bagaimana temanmu lihat aku khotbah? Saya batin. Delok khotbah kok menilai itu apa nih sing dinilai gitu loh. Nah di situ saya sebut ini orang berarti sekalipun usianya itu sudah tua, tetapi ternyata imannya itu belum matang, belum dewasa imannya. Dan dia juga tidak punya kerendahan hati. Harusnya kalau dia sinergi sama rata atau setara antara usianya dan kedewasaan imannya, dia tidak butuh ini. Yang namanya apresiasi atau pujian itu tidak butuh. Dia mau melakukan jasanya besarnya kayak apapun di kehilat atau di gereja. Dia tidak butuh yang namanya apresiasi. Karena orang yang sudah ada di posisi ini, saudara, ini hanya butuh apresiasi dari satu pribadi, yaitu pribadi yang tidak kelihatan yang adalah Bapak Yahweh. Orang kalau sudah ada di tingkat kedewasaan iman model biji gandum ini, dia tidak butuh apresiasi pujian dari manusia, itu tidak butuh. Yang dia butuhkan pujian dari siapa? Bapak Yahweh, apresiasinya Bapak Yahweh gitu loh. Karena orang yang sudah ada di posisi ini, dia akan ngerti bahwa apresiasi atau pujian dari manusia sejatinya itu tidak ada yang 100% tulus. Tapi kalau Bapak Yahweh yang mengapresiasi, sudah bisa dipastikan apresiasi atau pujiannya Bapak Yahweh itu mesti apa? Tulus gitu loh. Bapak Yahweh kalau memuji tulus. Tapi kalau manusia yang memuji, ayo. Karena yang ditanya itu sering dipopok duit, sering dikasih duit, piye? Apik ra, aku mimpin pujian. Nah yang ditanya, wah sakjane pating pledot.
Tapi karena aku sering dikai duit. Piye? Oh apik, bagus. Berarti pujian ini tulus enggak saudara? Enggak tulus. Tapi berapa banyak orang senang jadi seperti merpati yang dikeploi, dia semakin terbang tinggi. Padahal itu bahaya loh. Semakin ditepuk tangan, semakin terbang tinggi, kesel saudara. Nah, capek jatuhnya, sakit enggak itu kira-kira? Sakit banget. Ya. Di sini kalau masih ada pelayan Tuhan yang perhitungan kalau diminta pelayanan, saya hanya bisa memberitahu jangan teruskan cara-cara pelayanan seperti ini. Kalau misalkan ada di antara kita yang menjadi pelayan Tuhan di sini, yang diminta menggantikan temannya yang pasti tidak bisa pelayanan, jangan pernah saudara itu udur-uduran. Tapi kok ganti loh ya, sesuk minggu jadwalku ganti kowe loh ya. Tapi nek dikasih duit, sesuk minggu duitnya PN kowe wis. Pernah begitu saudara? Nah kok enggak pernah, aneh ya. Tapi nek ganteni pelayan, ganti loh sesuk minggu ya. Kowe rak apa-apa wis, kamu enggak apa-apa tak gantiin sekarang. Tapi besok minggu jadwalku kamu gantiin ya. Bener ya? Jadwalmu aku yang libur. Jadwalku aku yang libur. Kamu yang pelayanan. Tapi anehnya nek kasih duit, enggak pernah minta saudara. Enggak pernah minta ganti waktu. Gitu loh. Takkan aneh ini, ya toh? Jadi jangan pernah udur-uduran. Sikaplah menerima setiap tugas pelayanan. Karena melayani Bapak Yahweh itu betul-betul kita itu sedang dihormati sama Bapak Yahweh. Bukan hanya satu kehormatan. Tetapi ketika kita melayani Bapak Yahweh, saudara itu dihormati sama Bapak Yahweh. Buktinya apa saudara dihormati sama Bapak Yahweh? Saudara bisa lihat berapa banyak orang yang kepingin melayani, tetapi yang pertama dia tidak punya kemampuan. Yang kedua dia tidak punya fasilitas. Yang ketiga tidak difasilitasi oleh gereja atau komunitasnya. Tetapi keinginannya melayani itu menggebu-gebu. Gitu loh. Nah berarti kalau saudara, sekalipun kemampuan saudara mungkin terbatas, diizinkan melayani, berarti saudara merasa dihormati Bapak Yahweh atau tidak? Coba pelayan Tuhan di sini jawab. Saudara merasa dihormati atau tidak kalau begitu? Kalau saya sangat merasa dihormati sama Bapak Yahweh. Karena apa? Bapak Yahweh itu tidak sembarangan kasih kepercayaan ke orang untuk melayani Tuhan itu tidak. Bapak Yahweh itu tidak mau kasih sembarangan. Ya, ke orang untuk melayani itu tidak sembarangan, saudara. Kalau manusia bisa sembarangan kasih ke siapa, tapi kalau Bapak Yahweh tidak mau. Maka sekali lagi, jangan pernah udur-uduran. Dan kalau dunia saja mengenal dan tahu ilmu padi, kita yang selalu diajar untuk selalu rendah hati, seharusnya kita juga jangan memusingkan yang namanya pujian atau apresiasi dari manusia. Mau dipuji atau tidak, mau diapresiasi atau tidak, pelayanan jalan terus. Amin. Mau dipuji atau tidak, diapresiasi atau tidak, bahkan diseneni terus. Salah sidi diseneni, diduduin. Ya, jalan terus. Yang benar orang kalau model imannya itu sudah biji gandum, dia semakin dimarahin, semakin ditegur, diomelin karena pelayannya kurang benar sidik, itu akan semakin menjadi-jadi, menggebu-gebu pelayanannya. Bukan malah ngelokro, saudara-saudara sekalian. Tapi saya pernah lihat, ada orang, dia laki-laki, kelihatannya kayak gali kayak. Tapi begitu ketegur sedikit, ngelokro, tidak mau pelayanan lagi. Nek cerita saja kehidupannya keras, kayak gali. Ya toh orang melihat lagi mesti wong sangar gitu. Tapi ternyata pelayanan keliru sedikit ditegur ngamuk, ngelokro, diingetin ngelokro. Orang kalau level imannya sudah biji gandum, dia tidak akan pernah pusing dengan yang namanya apresiasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi,
Justru semakin ditegur kalau salah sedikit, orang itu akan semakin menjadi-jadi pelayanannya. Semakin bulat-bulat. Kayak apa? Kayak burung itu kalau sudah gacor. Saudara ngerti? Manu apa jenenge itu sing sering dilombake itu? Murai. Murai itu kalau sudah jadi. Saudara ngerti? Murai dalam kandang dilempar ke atas, jatuh, dia tetap saudara lempar sandal, ditabrak mobil, justru dia ngomongnya semakin keras, berkicaunya semakin keras. Loh ini benar, dilempar paving itu loh, ya kandangnya dilempar paving, grobiak, sampai kandangnya mental, dia semakin keras bunyinya. Nah saudara mesti seperti itu, ya jangan ditegur kandek, kayak manuk bisu kayak. Jangan begitu saudara-saudara sekalian. Itu menunjukkan kalau saudara itu imannya iman model sekam. Kemudian yang ketiga, ini ada kira-kira 15. Masih jam 9 ya. Sampai jam 4:30 pagi enggak apa-apa ya. Kemudian yang ketiga, orang-orang pilihan Yesua harus statusnya apa ini? Mempelai, bukan hamba. Coba kita lihat Yohanes 15 ayat 15. Gas, aku sing kesel. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang tuannya melakukannya. Namun aku memanggil kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengarkan dari Bapakku. Mungkin sampai di sini saudara, ada di antara kita yang bertanya begini, Pak, kok orang yang akan diselamatkan statusnya mempelai, bukannya di situ ditulisnya sahabat. Ya, tadi dikatakan apa? Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang tuannya melakukannya. Namun aku memanggil kamu apa itu? Sahabat. Lah ini kok mempelai? Ini sing bener piye? Kok orang pilihan Yesus harus statusnya itu mempelai, bukan hamba? Ya memang bukan hamba, tapi kan harusnya sahabat. Saudara-saudara sekalian, seseorang sebelum jadi mempelai, pasti akan melewati beberapa fase terlebih dahulu di dalam kehidupannya. Sama seperti halnya seorang suami istri, pasangan suami istri. Sebelum jadi suami istri, sebetulnya mereka itu bersahabat loh. Saudara tahu enggak? Sebelum jadi suami istri, sebetulnya mereka apa? Sahabat. Kok bisa? Bisa. Karena awalnya suami istri itu pasti bukan siapa-siapa. Awalnya. Fase pertama, yang namanya suami istri itu enggak langsung ketemu kawin. Ayo kawin yuk. Ketemu pertama kali ngejak kawin pasti enggak. Tapi berawal dari apa? Teman biasa. Ya. Setelah ketemu, kenalan, jadilah teman. Dan sampai di sini, ini masih teman biasa karena baru kenal. Nah, lalu setelah sering ketemu dan banyak bicara, yang tadinya teman biasa jadi apa? Jadi apa? Teman tapi mesra? Jadi apa? Setelah teman biasa, banyak ketemu, banyak ngobrol, akhirnya jadi teman apa? Teman baik dulu. Jadi teman akrab, ya toh? Setelah akrab dan dirasa banyak kecocokan, biasanya baru akan jadi sahabat. Dan karena terus menemukan kecocokan dan merasa bisa saling mengisi dan saling melengkapi, barulah setelah itu yang tadinya sahabat, jadilah kedua orang laki-laki dan perempuan ini memutuskan untuk menjadi mempelai dan melangsungkan perkawinan mereka. Jadi dari sini kita bisa tahu, suami istri itu dulunya berangkat dari sahabat, saudara. Kemudian naik jadi mempelai. Maka tidak salah ketika
Saya mengatakan seperti ini, orang-orang pilihan Yesua itu bukan hanya berhenti di status sahabat, tapi mempelai dan juga bukan hamba. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita itu harus jadi mempelai dulu dan bukan hamba supaya bisa diselamatkan? Mungkin nanti saya tahu ada pertanyaan saudara, kenapa status saja dipermasalahkan itu, kenapa Pak? Gitu loh, saya ngerti. Kok mesti jadi mempelai dulu, bukan hamba, itu karena apa? Saya akan tunjukkan kenapa kita harus jadi mempelai dan bukan hamba. Supaya nantinya kita itu bisa diselamatkan. Saya akan tunjukkan dulu bedanya hamba dan mempelai. Yang pertama saudara, hamba itu tidak punya wewenang atas apapun yang dimiliki oleh tuannya. Itu kalau hamba. Tapi kalau mempelai, dia punya wewenang atas yang dimiliki oleh tuannya, saudara-saudara sekalian. Ini yang pertama, seorang hamba itu tidak punya wewenang atas apapun yang dimiliki oleh tuannya. Maka kita mesti jadi mempelai, bukan jadi hamba supaya kita bisa diselamatkan. Lalu yang kedua, hamba itu tidak punya hak atas warisan tuannya. Tapi kalau mempelai, dia mendapatkan hak waris dari tuannya. Kemudian yang ketiga, hamba itu tidak diberitahu rahasia tuannya, sedangkan mempelai tahu rahasia tuannya. Kemudian yang keempat, hamba bekerja karena uang, mempelai bekerja dengan hati. Nah, jadi inilah kenapa status kita itu harus berubah dulu dari hamba jadi mempelai. Kalau ada orang, terkecuali begini saudara, ada orang yang bangga jadi hambanya nomor 1 Yesus Kristus. Ya silakan, biar saja. Sampai plat mobilnya mencerminkan itu saudara. Hamba nomor 1 Yesus Kristus. Saya batin, jadi hamba kok bangga ya. Kalau saya tidak bangga sama sekali jadi hamba. Apalagi hambanya Yesus Kristus. Karena apa? Yang pertama kita sudah bukan lagi hamba. Tetapi kita mempelai-mempelainya Yesua. Yang kedua, kita sudah tidak memperhamba lagi kepada Kristus Yesus. Karena kita sudah ngerti siapa di balik Yesus dan apa di balik gelarnya Kristus. Kita sudah ngerti. Maka saya heran. Orang ini orang yang intelektualnya tinggi. Tapi dengan bangganya dia mengatakan melalui plat nomor mobilnya, hamba nomor 1 Yesus Kristus. Kalau saya tidak ada bangga-bangganya sama sekali itu saudara, disebut hambanya Yesus Kristus tidak bangga. Kenapa? Saya ngerti Yesus itu siapa dan saya ngerti Kristus itu siapa. Itulah yang membuat saya tidak ada bangga-bangganya sama sekali dengan jadi hambanya Yesus Kristus. Tapi saya bangga itu karena saya mempelainya Yeshua HaMasyiah. Nah, sampai di sini mungkin timbul pertanyaan begini. Seperti yang saya katakan di depan tadi. Kenapa sih Pak? Hanya soal penyebutan status hamba dan mempelai saja dipermasalahkan. Ya mungkin ada yang bertanya seperti ini. Kenapa masalah penyebutan status hamba dan mempelai saja dipermasalahkan? Status jadi masalah karena status kita mempengaruhi dan menentukan apa yang akan kita terima. Gitu loh, status kita mempelai dan hamba itu mempengaruhi. Itulah kenapa dipermasalahkan, jangan bangga dengan hamba lagi, tapi banggalah karena saudara dan saya sudah jadi apanya Yesua? Mempelainya Yesua. Loh kenapa memang status dimasalahkan? Ya karena status kita itu mempengaruhi dan menentukan apa yang akan kita terima. Contohnya di sini tadi saudara. Hamba itu tidak punya wewenang atas apapun yang dimiliki tuannya. Hamba tidak punya hak waris. Hamba tidak diberitahu rahasia tuannya. Dan hamba itu bekerja karena
uang. Tapi kalau mempelai punya ini semua, dia punya wewenang atas apapun yang dimiliki oleh tuannya. Dia mendapatkan hak waris, dia tahu rahasia tuannya, dan dia bekerja dengan hati, saudara-saudara sekalian. Yang nomor 4 inilah yang membuat dan atau menggetarkan hatinya Yesua untuk memilih seorang mempelai untuk dijadikan pendampingnya. Bukan hamba yang dijadikan pendampingnya Yesua, itu bukan, saudara-saudara sekalian. Jadi kenapa status dipermasalahkan? Karena status kita mempengaruhi dan menentukan apa yang akan kita terima. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara, mau terima berkatnya hamba atau berkatnya mempelai? Coba saya tanya. Nih, mau tahu terima mana? Berkatnya hamba atau berkatnya mempelai? Kalau saya ya minta berkatnya mempelai, gitu loh. Karena apa? Seorang hamba tidak bisa menerima ini semua, gitu loh. Yang ada di tangan tuannya itu tidak bisa dan tidak akan diberikan kepada seorang hamba. Hanya diberikan kepada siapa ini? Mempelainya. Dan yang utama, saudara, ini yang pertama. Tetapi ada yang paling penting, yang utama. Kenapa status kita mesti dirubah dulu dari hamba jadi mempelai? Maka sekarang di sini kalau kita doa, itu jangan kali berdoa apa? Bapak Yahweh, hambamu datang kepadamu. Hamba mengucap syukur, hamba dibangga-banggake. Lawang Yesus saja ngomong apa tadi? Aku tidak lagi memanggil kamu apa? Hamba, tapi apa? Sahabat, dan hanya sahabat yang ada kans atau kemungkinan akan jadi apa? Mempelai. Jadi jangan bangga. Merendah itu merendah yang di tempatnya, di posisinya gitu loh. Status kita mesti mempelai, tetapi mempelai yang memiliki hati seorang apa? Hamba. Nah, itu baru benar. Tapi statusnya apa? Hamba atau mempelai? Mempelai, cuman hatinya harus hati apa? Hati hamba. Artinya bukan mempelai sing ngongklang begini toh. Nggak mau kerja. Nah, ini mempelai kurang ajar, gibal wae nek model mempelai kayak begini. Nah, mempelai yang dimaksud itu mempelai yang punya hati seorang hamba. Itu yang benar. Jadi ini kenapa status kita itu mesti dirubah, dan status itu sangat mempengaruhi keselamatan. Perhatikan baik-baik. Selama saudara bangga jadi hamba, saudara tidak akan pernah jadi mempelainya Yesua. Hamba mburi, asah-asah, ngerti? Namanya saja apa? Hamba. Ikut di pelaminan apa asah-asah, saya tanya? Asah-asah. Kowe lak hamba toh, kono isah-isah. Piringnya kotor kabeh. Isa-isa. Tidak bisa hamba kok melu pelaminan, pating kelemprot gitu. Ya tidak bisa. Karena hamba itu mesti paling kelemprot gitu loh. Tidak bisa dia ikut duduk di pelaminan bersama Yesua, itu tidak bisa jadi mempelai. Jadi sekarang saya mau tanya, status itu penting atau tidak, saudara? Sangat penting kalau saya. Maka kalau kita mengatakan berdoa, jangan lagi hambamu, hambamu, hamba bangga. Ini yang pertama, tetapi yang utama, kenapa status kita harus berubah dari hamba jadi mempelai? Alasan yang utama adalah because the groom comes to the bride only. Apa artinya ini? Artinya nantinya Yesua yang adalah mempelai laki-laki itu hanya datang untuk mempelai wanitanya, bukan kepada siapa ini? Bukan kepada hambanya. Yesua itu bukan seperti tuan yang ada di dunia ini sing celutak. Ya toh, hambane diparani. Gitu loh, dikumpuli. Yesua itu tuan yang punya wibawa. Tuan yang sangat dikagumi oleh semua iman percaya. Tapi nek tuan di dunia inilah hambanya diapain, saudara? Dimakan sekalian. Itu kalau tuan yang ada
di dunia ini. Tapi Yesua bukan seperti itu. Karena dia tidak pernah datang kepada hambanya, gitu loh. Because the groom comes to the bride only. Nantinya Yesua itu yang adalah mempelai laki-laki hanya datang untuk mempelai wanitanya, bukan kepada hambanya. Coba kita baca bersama-sama. Yohanan 3 ayat 29a. Kita mundur. Yohanan 3 ayat 29a, di situ dikatakan, ia yang memiliki mempelai wanita adalah mempelai pria. Saudara-saudara sekalian, ya, di situ dikatakan ia yang memiliki mempelai wanita adalah mempelai pria. Maka dikatakan apa? Because the groom comes to the bride only. Yesua yang adalah mempelai laki-laki hanya datang untuk memiliki mempelai apanya? Wanitanya, bukan untuk memiliki hamba wanitanya, itu bukan, saudara-saudara sekalian. Ya, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika standar atau klasifikasi yang ditetapkan oleh Yesua untuk orang-orang yang nantinya akan dipilih Yesua untuk diselamatkan. Dan mumpung sekarang ini Yesua belum datang, dan masih ada waktu dan kesempatan untuk kita. Yang pertama, membawa jiwa-jiwa untuk oleh-oleh untuk Bapak Yahweh. Yang kedua, mumpung sekarang ini masih ada kesempatan merubah iman kita dari sekam jadi biji gandum dan dari hamba jadi mempelai. Ketika standar ini atau ketika standar keselamatan ini bisa kita penuhi, saya sangat percaya kita pasti akan dipilih Yesua untuk diselamatkan Yesua. Saya sangat percaya, saudara. 3 kriteria ini saudara bisa penuhi semua. Saya percaya Yesua datang ketika dia memilih orang-orang yang akan diselamatkan. Dan ketika kriteria atau standar itu ada sama kita, saya percaya ketika Yesua datang, Yesua pasti akan memilih saudara dan saya untuk menyelamatkan kita. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita tunduk saudara di dalam doa bersama-sama, kita akan akhiri firman pada malam hari ini.